Ya, oke, kita kembali lagi dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, ya, di mana kita sudah menyelesaikan KD pertama, yaitu yang KD 3.10 tentang menganalisis dan membuat perencanaan produksi massal, ya. Nah, untuk sub pertama kita akan lanjutkan di KD 3.11, yaitu tentang menentukan indikator produksi massal. Nah, langsung saja kita mulai, ya, dari seorang wirausaha di dalam menekuni usahanya bertujuan untuk meraih keberhasilan. Ya, sebagai pengelola usaha, wirausaha harus dapat mengorganisasi, memanfaatkan, dan meningkatkan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga mampu bersaing dan berkompetitif dengan pelaku usaha lain, serta dapat pula memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Nah, keberhasilan identik dengan pendapatan. Dengan begitu, pendapatan merupakan salah satu kriteria, ya, bagi kegiatan usaha, yakni dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan usaha, atau dapat dikatakan keberhasilan usaha itu sebagai suatu kenyataan persesuaian, ya, antara rencana dengan proses pelaksanaannya dan hasil yang dicapai, ya. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa keberhasilan itu bisa dinilai, ya, mulai dari rencana, ya, kemudian lanjut ke proses pelaksanaan hingga hasil yang diraih. Itu menjadi tolak ukur keberhasilan usaha, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa keberhasilan usaha itu dimaksud juga sebagai pencapaian tujuan yang menghasilkan laba, ya, laba atau untung. Nah, adapun kriteria, ya, kriteria sebagai indikator keberhasilan usaha, ya. Dari yang pertama yaitu kemampuan menyesuaikan diri, ya. Seperti menyesuaikan diri itu dalam arti menyesuaikan dengan lingkungan, ya. Apakah lingkungannya ini cocok untuk membuka suatu usaha tertentu, ya. Kemudian waktu juga, ya, sesuai dengan waktu atau musim, seperti ya masa pandemi ini, ya. Tentu ini menjadi suatu strategi usaha dalam menyesuaikan diri mereka, ya. Walaupun banyak usaha yang, ya, bisa dibilang banyak yang kolaps, ya, atau bangkrut, baik itu usaha kecil maupun usaha besar. Itu karena mereka, ya, gagal dalam menyesuaikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu kriterianya produktivitas, itu kan diartikan sebagai menghasilkan, ya, bagaimana suatu perusahaan dapat menghasilkan produknya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kepuasan kerja, ya. Dan yang keempat yaitu kemampuan mendapatkan laba dan pencarian sumber daya. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu kriteria keberhasilan. Nah, di sini dikatakan bahwa kesuksesan wirausaha itu disebabkan oleh orientasi pada tindakan yang berada dalam kerangka berpikir wirausaha, di mana ide-ide yang timbul dapat segera diterapkan walaupun dalam situasi yang tidak menentu, ya. Nah, seperti tadi sudah saya bahas, ya kan, bahwa dalam situasi seperti ini kan itu tidak menentu, ya, kapan akan selesai pandemi ini, ya, sehingga membuat suatu perusahaan harus bisa bangkit, ya, bangkit dan menyesuaikan strategi mereka supaya dapat survive atau bertahan. Nah, di sini disebutkan karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan, ya, di mana ada 5 karakteristik, ya. Yang pertama yaitu sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. Kemudian yang kedua,
mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Yang ketiga, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Dan yang keempat yaitu fokus pada pelaksanaan. Dan yang terakhir, mengikut sertakan energi di setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ya, jadi itulah 5 karakteristik ya pada tindakan kewirausahaan. Nah, berikutnya nih ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis dalam meraih kesuksesan atau keberhasilan. Ya. Nih yang membuat usaha atau bisnis menjadi sukses. Ya, ada 8, mulai dari yang pertama itu peluang pasar yang baik. Ya. Nah, kalau lagi sekarang itu lagi zamannya sepedaan kali ya. Sepedaan, kemudian menjual makanan ya lewat online. Kemudian dalam teknik informatika itu ada yang membuat desain segala macam ya yang dijual secara online. Nah, dan yang kedua kita lanjut itu keunggulan persaingan ya. Yang ketiga kualitas barang atau jasa ya. Banyak konsumen yang tidak memperdulikan soal harga ya, tapi soal kualitas, di mana kualitas akan membuat konsumen menjadi puas. Nah, kita lanjut yang keempat yaitu inovasi yang berproses ya. Seperti yang kita lihat ke belakang ya, seperti sekitar 5 tahun atau 10 tahun yang lalu kita dapat melihat suatu merek handphone yang jika dilihat sampai saat ini ada yang collapse ya. Kita contoh saja misalnya BlackBerry ya. BlackBerry yang pernah cukup jaya pada tahun sekitar 2012 ya, 2012 ke atas ya. Kemudian karena dia gagal berinovasi sehingga membuat usahanya gagal, yang langsung dihajar oleh pesaingnya sendiri ya. Itu karena diakibatkan inovasi yang gagal. Oke. Nah, yang kelima yaitu dasar budaya perusahaan ya, bagaimana budaya perusahaan tersebut tentang memperlakukan pegawai atau konsumennya dengan baik. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Oke, yang keenam itu menghargai pelanggan dan pegawai ya, sama seperti yang tadi dasar budaya perusahaan ini akan berhubungan ya, menghargai pelanggan dan pegawai. Yang ketujuh yaitu manajemen yang berkualitas ya, dan yang terakhir yaitu dukungan modal yang kuat. Tentu dengan modal yang kuat maka usaha tersebut dapat berjalan dengan baik ya, atau meraih kesuksesan. Nah, kemudian adapun indikator keberhasilan usaha menurut Suryana ya, keberhasilan usaha itu terdiri dari pertama modal ya, kemudian pendapatan, volume penjualan ya, output produksi, dan tenaga kerja ya. Dari modal, pendapatan ya, volume penjualan berarti besar kecilnya penjualan, output produksi berarti berapa sih dia dapat menghasilkan produknya ya, kemudian tenaga kerja atau pegawai ya. Nah, kalau tadi menurut Suryana, kita sekarang beralih ke menurut Dwi Rianti ya. Menurut Dwi Rianti, kriteria cukup signifikan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha. Nah, mulai dari yang pertama menurut Dwi Rianti yaitu peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. Yang kedua itu jumlah produksi. Yang ketiga jumlah pelanggan. Yang keempat perluasan usaha ya. Perluasan usaha itu bisa membuka cabang ya. Jadi makin banyak cabangnya maka bisa dikatakan bahwa usaha tersebut berhasil. Yang berikutnya itu perluasan daerah pemasaran ya, sama seperti di atas. Kemudian perbaikan sarana fisik dan pendapatan usaha ya. Itulah keberhasilan usaha menurut Dwi Rianti ya.
Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan nanti di indikator keberhasilan progresi massal. Oke, jadi sekian dulu untuk pertemuan kali ini dan akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.